Halo teman-teman, selamat datang di tutorial Adobe Illustrator. Ini adalah tutorial untuk pemula yang baru pertama kali menggunakan Adobe Illustrator. Bagi teman-teman yang sudah mahir, boleh nanti melihat atau menonton video yang lebih advance ya. Nah, di sini saya akan mencoba memperkenalkan Adobe Illustrator, dimulai dari persiapan kita untuk membuat karya dalam Adobe Illustrator. Oke. Baik, teman-teman, di sini adalah website Adobe Illustrator. Kita akan menggunakan Adobe CC 2021. Tapi kalau teman-teman ada yang menggunakan Adobe CC di bawah itu, atau ada yang menggunakan CS, tidak masalah ya. Yang penting nanti fitur-fiturnya akan ada yang sama, fitur-fitur esensialnya. Nah, sebelum kita beranjak ke Adobe Illustrator, kita lihat project-project yang menggunakan Adobe Illustrator. Di Behance ya, teman-teman juga bisa lihat sendiri nanti browsing. Banyak vektor ya atau project yang menggunakan Adobe Illustrator. Ini bisa jadi inspirasi ya buat teman-teman juga nanti ketika sudah mahir atau sudah mengenal banyak fitur di Adobe Illustrator untuk membuat karya sendiri. Nah, misalnya di FreePic ini biasanya ada yang lebih template ya, bisa kita gunakan lagi dengan atribut, dengan mengatribusi tentunya ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat contoh poster-poster yang didesain menggunakan Adobe Illustrator juga ya. Selain poster juga ada background yang berbentuk abstrak. Ya. Ini juga bisa dibuat di Adobe Illustrator. Oke. Nah, teman-teman, kita akan beranjak ke Adobe Illustrator-nya ya. Oke, ketika teman-teman buka Adobe Illustrator, ini ada beberapa preset yang disediakan ya. Kalau akan membuat dokumen yang baru bukan dari template. Sini ada mobile, web, kemudian print, film video, dan art and illustration. Oke, perbedaan mendasar dari semua di sini adalah dimensi artboard atau kanvas ya, tempat kita nanti membuat desainnya. Oke, untuk Adobe CC, teman-teman juga bisa menggunakan template yang disediakan di bawahnya. Tapi untuk tutorial ini kita akan membuat dari awal ya. Baik, sebelum kita membuat dokumen, saya akan highlight sedikit ya antara mobile atau web dan print. Oke, teman-teman ketika akan membuat dokumen di sini ya ada width. Ini untuk lebar, kemudian height ini untuk tingginya ya. Teman-teman juga di sini bisa memilih apakah akan menggunakan pixel, kemudian milimeter atau sentimeter tergantung dengan preferensi. Saya akan menggunakan pixel sebagai standarnya ya. Oke. Kemudian untuk web, sini beda. Jadi teman-teman bisa langsung menggunakan memilih artboard yang ada di sini ya. Di sini ada ukuran 1366768 atau 1920 x 1080. Kalau website sekarang yang bentuknya desktop itu biasanya menggunakan yang 1920 x 1080 karena resolusi laptop juga semakin tinggi, jadi tidak ada salahnya kita membuat desainnya dari yang standarnya tinggi ya. Kemudian di print ya, print ini khusus untuk cetak ya. Nanti misalnya kita akan mendesain flyer, poster, kita pakainya menggunakan dokumennya dari sini. Oke, kemudian untuk film dan video, kalau misalnya nanti teman-teman akan mendesain untuk video, bisa memilih dari salah satu di sini ya. Kalau ini 720 pixel, ini 1080 pixel. Nah, memang kita tidak akan bisa membuat video langsung dari Adobe Illustrator, tapi kita bisa buat desainnya untuk kita import ke After Effects ya. Nanti kalau teman-teman belajar After Effects, itu bisa import dari Illustrator juga. Oke, yang terakhir Art and Illustration. Di sini juga sama, ini postcard, poster, tapi ini bentuknya khusus untuk yang digital. Baik, teman-teman, yang paling mendasar di antara print dan yang lainnya, print di sini menggunakan CMYK Color. CMYK Color itu tinta di printer ya. Ada cyan, magenta, yellow, and key. Jadi warnanya biru, agak ungu, kemudian kuning dan hitam. Oke, kemudian di sini ada raster effect. Raster effect di sini istilahnya kalau kita biasanya bilangnya resolusi ya. Resolusinya berapa? 300 ppi kan, atau di bawah. Oke, untuk printing kita pakainya high 300 ppi karena kita ingin
desain ketika di print itu detail ya, tidak blur, tidak pecah istilahnya ya kalau dalam bahasa kita ya. Oke, di sini print. Kemudian kita bandingkan dengan yang web. Kalau yang web di sini RGB color itu red, green, blue. Karena screen itu terdiri dari warna merah, hijau, dan biru ya. Oke, di sini juga raster effect-nya tidak terlalu tinggi ya, tidak setinggi untuk printing karena supaya lebih cepat load. Biasanya kalau untuk website kan kita tidak perlu terlalu detail. Yang penting desainnya ada, kemudian juga load-nya cepat ya, load-nya cepat. Oke, kemudian untuk mobile ini kita bisa membuat untuk desain website di mobile atau kita bisa buat desain untuk Instagram. Nah, Instagram biasanya berbeda ya. Nah, sekarang yang akan saya tunjukkan di sini adalah desain untuk Instagram. Nah, di sini saya sudah membuat ukuran khusus untuk Instagram yaitu 1080 untuk lebar, untuk tingginya 1350. Saya akan menggunakan pixel. Di sini sudah betul RGB dan screen-nya 72 ppi. Kita klik create. Nah, teman-teman ketika terbuka akan muncul seperti ini ya. Nah, sekarang kita tidak akan langsung membuat desain, tapi saya akan membagikan dulu bagaimana cara kita mempersiapkan aplikasi supaya kita lebih enak nanti kerjanya ya, lebih enak ketika membuat desain. Nah, teman-teman ketika terbuka seperti ini namanya artboard. Artboard ini adalah kanvas mungkin ya untuk mendesain. Oke, tadi kita ukurannya sudah sesuai dengan yang kita inginkan khusus untuk Instagram. Oke, teman-teman di sini bisa melihat ada panel artboard. Kalau tidak menemukan yang ada di sebelah kanan, teman-teman juga bisa klik di sini, kemudian klik artboard ya. Oke, jadi kita sudah membuka artboard. Di sini artboard dalam satu file kita bisa membuka lebih dari satu artboard. Contohnya seperti ini ya. Nah, ada dua. Kalau teman-teman ingin membuat dua desain sekaligus dalam satu dokumen juga bisa. Oke, tapi kita sekarang akan menggunakan satu dokumen terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman untuk mempermudah juga, saya akan mengenalkan di sebelah kiri ini namanya tool panel atau panel untuk tool. Di sini banyak tool yang bisa digunakan, nanti akan kita bahas ya satu persatu. Kemudian di sebelah atas ini ada control panel. Kemudian di sebelah kanan ini sebetulnya tidak semuanya akan tampak seperti ini ya. Oke, di sini teman-teman di sebelah kiri atas bisa lihat workspace. Ya, banyak dipilih, ini kita bisa berubah-ubah ya tampilan yang ada di sebelah kanan. Oke, misalnya teman-teman ingin pilih essential juga bisa, kemudian essential classic juga bisa. Nah, intinya di sini panel yang ada di sebelah kanan bisa kita modifikasi sendiri. Kita personalisasi ya, personalize. Misalnya teman-teman di sini tidak menemukan adanya misalnya tidak ada graphic style. Oke, kita masukkan buka dulu graphic style, kemudian kita drag ke sebelah kanan. Oke, ini bisa kita pindah-pindah ya ke bawah, atau misalnya mau yang ini ada di sebelah atas juga tidak masalah. Oke, nah setelah ini pastikan teman-teman, karena ini akan nge-reset sendiri ya kalau tidak di save, jadi kita akan save dengan menggunakan new workspace, kemudian boleh dinamai dengan sesuai keinginan kita, misalnya workspace ya. Ini saya sudah tadi gunakan, kemudian klik OK. Nah, jika sudah, nanti teman-teman bisa switch di antara workspace yang sudah dibuat. Jadi akan lebih cepat, tidak perlu buka-buka lagi Windows seperti ini ya. Kalau kita sudah mempersiapkan sebelumnya. Oke. Ya. Baik, itu tadi cara personalisasi yang ada di sebelah kanan. Selain itu, teman-teman juga bisa mengedit preferensi. Ya, di edit di sini ada preferences. Kita lihat terlebih dahulu ya. Saya akan highlight yang esensial, yang cukup penting ya. Nah, di sini teman-teman bisa menyesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Misalnya, saya akan lihat di units. Biasanya yang penting ini units ya. Nah, di sini karena tadi saya menggunakan pixel, generalnya adalah pixel, kemudian stroke-nya itu bentuknya point, type atau karakter huruf, itu saya juga akan menggunakan point. Kalau teman-teman misalnya
ingin menggunakan milimeter atau sentimeter tidak masalah ya, silahkan disesuaikan. Kemudian untuk guides dan grid, nah oke, nanti kita akan melihat guides itu seperti apa, grid seperti apa ya. Di sini untuk guides warnanya biru, kemudian untuk grid warnanya abu-abu light gray ya. Nah kemudian di sini ada grids in back sama show pixel grid. Nanti kita akan lihat untuk gridnya ya. Oke, ini ada smart guide. Smart guide itu adalah panduan yang akan muncul otomatis ketika kita menggerakkan objek. Kita lihat ya. Kemudian teman-teman juga di sini ada performance. Nah, di performance ini ada undo counts. Undo counts ini kita bisa berapa kali kembali ke action yang sebelumnya kita lakukan sebanyak 100 kali. Oke, di sini biasanya tergantung dengan tingginya RAM. Kalau RAM-nya rendah boleh dikurangi ya dari 100 misalnya jadi 50. Kalau tinggi bisa 200. Jadi ini kita bisa undo-nya lumayan banyak ya. Kemudian nah di sini file handling and clipboard ada automatically save recovery data every bla bla bla. Jadi kalau tiap 5 menit ini akan otomatis tersave ya, akan tersimpan ya. Kemudian folder untuk menyimpan recovery-nya di mana itu juga bisa kita sesuaikan. Kalau misalnya berat nih, laptop kita berat, kita bisa menonaktifkan ini ya, turn off data recovery for complex document, atau kita bisa menambah waktu di sini ya. Kalau terlalu sering biasanya akan lumayan lemot ke laptop atau ke PC-nya. Oke, setelah itu klik OK, nanti akan tersimpan ya. Oke, teman-teman, satu lagi. Di sini ada user interface. Nah, teman-teman misalnya ingin menggunakan yang lebih light, putih, atau yang lebih hitam, dark, silahkan disesuaikan ya. Ini preferensi. Oke. Nah, teman-teman, saya akan mencoba membuat satu objek untuk melihat smart guide ya, tadi yang disebutkan di preferensi. Ini saya membuat geometri dasar, persegi panjang, kemudian saya akan membuat geometri dasar yang lainnya. Nah, di sini teman-teman lihat ada garis ungu, ini adalah smart guide. Jadi, untuk melihat kelurusannya ya, kayak tingkat kelurusannya. Kemudian seperti ini juga ada smart guide warna ungu di tengah-tengah, berarti ini ukurannya sama ya, persegi 4, cap 4. Oke. Nah, ini berarti kalau kita menggambar geometri kadang sulit kan ya, maksudnya untuk mengukur apakah ini sudah betul ukurannya atau sudah presisikah garisnya. Teman-teman untuk melihat rulers juga bisa lihat di sini ya. Di sini ada rulers. Kalau teman-teman mau mengukur, tadi saya menggunakan pixel, ya. Di sini pixel. Atau teman-teman juga bisa menggunakan grid. Nah, ini adalah grid. Tadi bisa dilihat warna gridnya itu light gray. Nah, teman-teman ketika membuat geometri dasar shape seperti ini, kalau ada grid akan lebih mudah. Tapi akan lebih mudah ya. Saya akan coba zoom. Untuk menzoom di Adobe Illustrator, teman-teman tinggal klik Z di keyboard. Kemudian di sini ada tanda magnify ya, loop plus. Oke, diklik akan membesar. Kalau ingin zoom out, diklik Alt. Ya, setelah klik Z tentunya ya. Oke, teman-teman juga bisa menggeser tampilannya dengan menekan space pada keyboard. Ya, itu dasarnya ya supaya nanti memudahkan. Oke, teman-teman, ya, yang esensial juga di sebelah kiri di sini menggunakan selection tool. Jadi kalau teman-teman punya objek di artboard, teman-teman bisa menggunakan selection tool untuk memilih objek tersebut dan menggesernya ya sesuai dengan keinginan. Baik. Nah, di sini kalau menggunakan grid, ya, ini akan lebih presisi ketika kita akan membuat geometri lainnya. Misalnya saya akan membuat elips. Elips ini lingkaran ya, boleh lingkarannya yang seperti ini, atau ingin yang constraint sama diameternya, bulatnya pas. Nah, teman-teman ketika membuat seperti ini dan ingin bulatnya pas, boleh disesuaikan menurut ukurannya. Ya, ada beberapa metode, atau juga untuk lebih cepatnya teman-teman bisa menggunakan menekan shift ketika membuat shape-nya ya. Misalnya, saya akan membuat seperti ini lagi. Dengan klik ellipse, kemudian saya akan mulai dari ujung. Kemudian klik shift
Di sini akan langsung dia akan constraint ya, lebar dan tingginya akan sama sehingga akan lebih akurat bulatnya. Sama juga dengan kubus tadi. Ya. Saya akan mulai dari sini, kemudian ketik shift dia akan otomatis persegi empatnya precise. Kalau misalnya tidak menggunakan shift, biasanya di sini kita akan sekaligus mengecek ya. Sini ada rounded, hampir sama dengan kubus, kemudian juga ada polygon. Polygon secara default itu akan 6 segi ya. Nah, ketika seperti ini, kalau tanpa menggunakan shift, teman-teman akan bisa memutar ya kemana-mana bebas. Tapi kalau menggunakan shift, dia akan lurus seperti ini. Ketika di zoom, diperbesar atau diperkecil. Oke. Ya, selanjutnya di sini teman-teman lihat ketika saya membuat seperti ini, ternyata grid yang di belakang tidak terlihat. Ini karena shape ini memiliki isian atau fill. Ya, di sini teman-teman di sebelah kiri bisa lihat fill, ya. Di sini stroke. Fill ini adalah isiannya, kalau stroke adalah pinggirannya atau borderline, ya. Nah, di sini teman-teman fill-nya bisa diganti warna. Nanti kita akan membahas warna. Sekarang hanya sepintas ya. Di sini ada swatch, bisa menggunakan warna yang ada. Kemudian stroke-nya kita bisa sesuaikan. Nah, ketika memilih objek ini di sebelah atas di control panel ada beberapa pilihan ya, teman-teman, untuk memudahkan sebetulnya. Untuk stroke, kita bisa perbesar poinnya atau kita perkecil sampai 0,25 minimum ya. Kalau ingin masih terlihat. Kalau kita sampai 0, dia tidak akan terlihat sama sekali, jadi stroke-nya transparan. Ya teman-teman, kita akan menggunakan istilah fill dan stroke ya untuk selanjutnya. Nah, jika ingin menukar warna fill dan stroke, tinggal klik yang ada di sini ya, swipe fill and stroke. Nah, jadi stroke-nya yang berwarna orange tadi. Kita ulang lagi, kita kembali lagi ke fill-nya ya. Jangan lupa klik dulu, kemudian ke fill. Kita tukarkan lagi. Nah, teman-teman, tadi kita sudah tahu fill dan stroke, ya. Bagaimana cara mengukur dimensi juga? Ada hal yang esensial juga. Di sini teman-teman klik Windows, kemudian klik Properties, ya. Nah, ketika teman klik objek, di sini ada hitung-hitungan ya, ada angka. Ada angka. Nah, di sini ada X dan Y, ini adalah posisi dia terhadap artboard. Jadi misalnya Y itu vertikal, X itu vertikal, Y itu horizontal. Misalnya vertikalnya saya ingin 0, ini vertikal ya, yang Y, berarti dia akan langsung ke atas. Kemudian yang X-nya juga saya ingin 0, dia langsung ke pinggir kiri. Nah, teman-teman, ukuran posisinya itu adalah yang ada di tengah ini ya. Ini anchor point. Berarti dia yang menjadi ukuran letaknya. Ya, letaknya. Tadi letaknya ada di sebelah sini, kita lihat pasti akan berubah. Ya, di sini jadi berubah jadi 251 dan 143. Nah, teman-teman yang di sebelah kanannya ini adalah width dan height. Di sini lebar, height-nya tinggi. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin membuat bentuk geometri dengan ukuran yang presisi, misalnya mau pakai cm, mm, atau pixel, kita tinggal ketikkan di sini, misalnya 50, dia akan langsung berubah ya. Nah, teman-teman di sebelah kanan akan terlihat di sini misalnya kunci ya, chain, rantai. Kalau kita rantainya bersambung, berarti dia akan constraint. Constraint itu sama ya, kalau kita ubah di sininya, misalnya jadi 100, nah, akan sama juga, tingginya akan menyesuaikan, bertambah persentasenya. Tapi kalau kita hilangkan yang tadi, kita bisa ubah height-nya aja atau width-nya aja. Nah seperti ini. Di sini properties ini biasanya menunjukkan hal-hal yang properti dari sebuah objek. Jadi ini sangat penting kalau menurut saya properties ini ya. Di awal-awal. Nah teman-teman,
Nah, tadi kita sudah membahas untuk mempersiapkan perkenalan Adobe Illustrator, dan juga kita sudah mempersiapkan aplikasi kita untuk mendesain. Nah, di sini teman-teman sudah menggunakan grid, ya. Kemudian kita juga bisa membuat shape berdasarkan gridnya. Nah, ada satu lagi yang belum dibahas, yaitu kita bisa menggunakan snap to grid. Nah, oke, saya akan memperlihatkan snap to grid. Sebelumnya saya akan disable dulu snap to grid. Oke, teman-teman, ketika membuat shape seperti ini, teman-teman bisa lihat bahwa desain saya bisa terletak, kayak ujungnya bisa terletak di antara grid yang sebelah sini ya, dan sebelah sini. Tapi ketika saya mengaktifkan snap to grid, dia pasti selalu nempel ke kotak gridnya. Oke. Jadi kalau kita ingin lebih presisi, teman-teman bisa menggunakan view kemudian snap to grid. Saya akan coba membuat segitiga ya dengan menggunakan snap to grid. Nah, di sini ada star tool, teman-teman bisa menggunakan star tool. Ini kan bintangnya betul. Oke. Nah, dalam Adobe Illustrator kita bisa menyesuaikan sudut bintangnya mau berapa dengan cara mengeklik tanda panah atas atau bawah. Kalau tanda panah atas untuk menambah, dari sini langsung bertambah ya sudutnya sampai banyak. Atau panah bawah untuk mengurangi sehingga sampai segitiga. Nah, oke, teman-teman bisa dilihat ketika saya menggeser si ujung ini, dia langsung menempel ke gridnya ya. Oke, jadi kita bisa lebih presisi untuk menyimpan desain bentuk geometrik kita. Nah, di sini snap to grid memang ada baiknya, ada juga mungkin ini opsional ya, bisa jadi tidak digunakan juga kalau kita ingin menggambar bebas dan kita ingin si shape-nya lebih bebas ya, tidak terkekang oleh gridnya tadi. Oke, nah ini dasar-dasar dalam Adobe Illustrator. Teman-teman tadi udah belajar bagaimana cara membuat modifikasi workspace sendiri, personalisasi ya. Kemudian di sini ada selection tool untuk memilih objek. Kemudian bisa zoom in, zoom out, kemudian menggeser dengan menggunakan spasi ya. Oke, dan tadi juga belajar fill serta stroke. Oke, teman-teman, demikian untuk tutorial yang pertama. Nanti kita akan bahas selanjutnya di tutorial kedua. Jangan lupa untuk like dan subscribe. See you.